Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor Horor. Ngobrol horor atau channel Ngobor ya. Dan ya seperti biasa ada Bro Ayung di sini. Mau berbagi cerita. Kita ngedengerin aja gitu. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Banyak terima kasih kawan-kawan semua di rumah. Udah mampir, udah datang. Buat kawan-kawan yang baru mampir juga. Terima kasih banyak ya. Iya. Jadi ini adalah sebuah kisah. Enggak mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Dia udah dipersilakan. Aku makasih dulu ya Bi atas kesempatannya. Sekarang aku tanya apa kawan-kawan dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada Mas Riam, kadang-kadang juga ada Mas Bi. Tergantung enaknya mau nyebut apa ya, Mas. Kadang ada Mbak Ayung, kadang ada Bro Ayung gitu ya. Oh gitu. Nah, ada dengan diriku juga. Kita niatnya mau ngobrol seperti sesi yang kemarin dan kemarin dulu. Nah, semoga bisa menghibur, juga bisa horor ya, Bi, ya? Karena biasanya nggak horor soalnya. Iya, biasanya nggak horor. Makanya kemarin ada Bro Eki yang kemarin terima kasih kemari. Soalnya dia horor ceritanya, Bi. Iya. Jam 2 pagi itu loh, jam 2 pagi. Dan dia masih, baterainya masih bagus waktu itu. Iya. Nah, ini ada sebuah kisah tentunya, Bi. Langsung ke cerita ya. Kamu di sini ini ya, Bin, ini kan desa kota ya, desa industri lah bisa dibilang begitu. Jadi sawah kan nggak ada seputar sini. Ada sebenarnya, cuman nggak deket gitu. Nggak dekat ya. Jadi dirimu kecilnya jarang main ke sawah. Jarang, termasuk yang jarang. Yang jarang main ke sawah. Kalau diriku kan memang seputar sekelilingnya itu memang sawah, Bi. Berarti jenengan itu kenal istilah gampung apa enggak, Bi? Gampung nggak? Enggak. Gampung adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang, perseorangan ataupun kelompok. Iya. Jadi itu mengais sisa-sisa panen, palawija ataupun apa begitu ya. Misalnya bawang merah, itu kalau nyabut biasanya ada sisa yang jatuh gitu ya. Itu kita pakai alat tertentu, itu namanya gampung. Ada juga gampung kacang. Kacang itu kan di dalam tanah ya, dicabut ada sisa kita korek-korek seperti itu. Tapi ini aku nggak mau menceritakan tentang gampung bawang ataupun gampung kacang tanah. Ini ada gampung yang cukup ekstrim yaitu gampung bebek, Bi. Angel kan? Iya. Gampung bebek. Karena apa? Biasanya di musim-musim pertama kali, ya belum lama lah, seminggu 2 minggu, atau di pertengahan masa menanam padi, itu biasanya ada tukang angon bebek, Bi. Datang dari negeri seberang. Ya maksudnya bukan dari Tegal begitu ya, biasanya dari Brebes. Ya. Mereka penghasil bawang juga, penghasil telur ini kan, telur asin. Biasanya mereka itu bukan nyewa, tapi ada misalnya tanah di sawah tadi yang kosong, nanti bikin bedeng, seperti apa ya, bikin tenda, tapi kalau tendanya orang kemah kan tinggi begitu, dia agak caper begitu, tapi lebar, nanti ada dibikin pagar, itu bebeknya ditaruh semua di situ. Nanti kalau diangonnya ke kotak-kotakan sawah padi tadi. Nyariin ini ya, bekicot ya? Ya nyari bekicot, cacing, apa aja ikan-ikan kecil seperti itu. Dan dulu kami, masa kecilnya aku sama teman-teman, ya teman-teman namanya kan dulu pernah disebutin ya, sering aku cerita, itu sering kali kalau pas lagi musim begitu, siap-siap, kata mereka begitu. Jadi bukan di kampungnya, kalau kampung bawang atau apa itu kan pagi, kalau enggak sore jam berapa lah gitu masih terang. Ini justru wayanya sandakala mau maghrib. Itu wayanya sandakala mau maghrib. Biasanya kalau orang-orang yang angon bebek tadi itu kan jumlahnya ratusan. Jadi mereka bisa ngitung ujungnya mana, ekornya tapi bisa pas begitu. Kalau aku ngikutin kayak gitu nggak bisa. Yang pasti itu seringkali bebek-bebek itu masuk ke padi yang rada tinggi. Kalau udah kemalam ada yang tersisa. Nyasar gitu. Nyasar di dalamnya. Jadi mereka memang udah sore, memang harus pulang ke tadi ya, ke tendanya. Bisa jadi tendanya nggak dekat-dekat kampung aku, misalnya sawah yang jauh ke sana. Itu pernah lewat tadi siang atau sore itu di situ. Nanti kita
jalan berapa bocah gitu ya, kita niat gampung bebek, itu suara kupingnya harus tajam, Bi. Jadi ada suara kek. Oh, itu di kotakan sawah sana begitu. Biasanya memang ada, itu terjebak di dalam ini ya. Di padi di gitu dalam ya. padi itu misalnya di obrak-abrik ini padinya, karena kita malam anak muda ya, bocah-bocah kecil kan nggak peduli nih padinya pada rusak atau apa, dapat satu, kadang-kadang dapat dua, nanti buat digoreng, buat lauk pagi, bangga banget nyari kayak gitu. Tapi ini tentu nggak mau nyeritain serem-serem tentang kampung bebek. Lagi-lagi di ngobor angel. Tadi kirain mau nyeritain kampung bawang. Iya. Ini kampung bawang, ternyata nggak nyeritain itu. Ternyata enggak. Jadi malah di tukang bebeknya tadi, Bi, mengkisahkan tentang pengalaman misterinya tukang bebek tadi, karena mereka itu kan langsung bersentuhan sama alam di tengah sawah begitu, kadang-kadang ditungguin pinggir kali. Cuman ini juga zaman dahulu pakai lampu pompa begitu, patroma, kadang pakai lampu tempel, jadi kejauhan dari pinggiran desa kita bisa melihat di ujung sana itu ada tukang bebek begitu ya. Nah itu ini pengalamannya Mas Topo sama Kirno wis bilang begitu ya, dua orang yang memang megang satu bebek tadi, ingon-ingon bebek tadi, satu saung begitu, tapi di sampingnya juga ada sama-sama orang sana juga, Brebes juga, tapi beda inilah ya, bukan aset lah, beda aset begitu. Jadi ya gubuknya agak samping-sampingan begitu lebih. Jadi mereka mengisahkan itu pernah. Kenapa kita tahu ceritanya? Jadi malam itu rame-rame, itu belum ada listrik, Bi. Bapak-bapak, ibu-ibu pada ngumpul di rumah yang paling pinggir desa itu, yang tukang layangan itu loh, rumahnya Mas Ujang. Tapi itu kan belum ada rumahnya mertuanya Mas Ujang. Jadi rame-rame di situ. Ada dua orang tadi yang namanya Topo sama Martono apa tadi aku lupa. Itu lagi leye-leye ngampleh, jadi seminep apa ya, pingsan begitu, dua-duanya. Katanya diliatin sesuatu yang enggak ini umum lah begitu, digoda-godain makhluk-makhluk begitu di sawah sana. Nah ini ceritanya begini, Bi. Jadi satu malam mereka itu biasa istirahat setelah capek siang, itu kan belet-beletan ya, masuk ke dalam lumpur apa itu kan capek banget. Dan biasanya orang-orang desa sekitar kalau memang butuh telur 1-2, kalau mau dia nggak izin gitu, nggak malu, tinggal minta gitu. Iya, kalau ngobrol-ngobrol nemenin ngerokok bareng ya kadang ditawarin. Yuk, apa misalnya laki-laki ya, Mas, kali-kali mau buat digoreng itu telurnya, ambil. Telur itu biasanya dipanen pagi kan, malamnya bertelur begitu. Nah itu, tapi kadang kalau yang butuhnya banyak buat acara kendurian atau apa, emang sengaja beli begitu ya. Lebih murah kali di situ. Iya, lebih murah daripada di toko, lebih murah langsung ke tadi petani, meskipun belum asin tentu. Nah itu ke sana, biasanya ada orang beli memang, Pok, katanya. Iya, Mas. Itu di dalam tenda, Bi. Tendanya kan ceper. Itu nggak pakai lampu di dalam, cuman gelaran, tikar, sama ya buat ganti mereka lah itu. Ada juga bantal aja dari jerami gitu. Udah biasa mereka seperti itu. Nanti itu biasanya mereka berapa lama sih kayak gitu? Lama, Bi, sampai musim itu pertengahan padi udah tinggi itu baru mereka pergi biasanya. Berarti dari awal 0 sampai padi itu masih digelar ya, belum ditanamin itu udah mereka. Itu bebeknya taruhnya di situ. Iya. Itu padinya nggak rusak ya? Enggak. Malah bagus kali ya? Iya, bagus juga. Mungkin tanah juga bisa kan? jadi begitu. Tapi mereka emang nggak ngerusak si padi tadi. Nah, beda sama yang lain. Kalau itu kan makanin keong makanin. Iya, karena itu hama juga gitu, kan ya. Mutualisme dia. Nah, satu saat mereka malam-malam tadi ngomong tadi, Pok, ududnya randuwe, Pok. Rokok habis katanya. Iya, katanya, Mas, enak kan kalau jam-jam segini kita ke kota, ke desa sono beli ini, yuk sono yuk, duitnya langka, kata duitnya nggak ada. Biasanya ada orang beli telur, ini kok nggak ada ya, seperti itu. Ngomong lagi ngeremeng-ngeremeng gosipin tadi, seandainya ya ada orang beli telur, lumayan ini buat beli rokok, malah masih panjang. Tinggal tidur aja, Mas, aku aja capek. Ngomong apa capek-capek, nanti juga ngelilir katanya. Kalau tengah malam ngelilir, pengen bikin mie, terus pengen, kalau nggak ada rokoknya kan nggak enak, Kok. Iya ya, itu lagi ngomong kayak gitu. Di luar, di bebekan itu, bebekan udah pada ngumpul semua di pojokan begitu, ada lampu patromaknya, Bi. Itu otomatis kalau misalnya ada seseorang yang datang, biasanya malam itu nggak pernah ada orang datang, Bi. Itu nampak dari tendanya kan pakainya terpal.
kena lampu, siluet. ada siluet. Dari luar itu, yuk kelihatannya sosok manusia, tapi ya hitam pokoknya gitu. Itu mendekat, pok rezeki pok katanya. Rezeki apa? Ini orang mau beli telur ini pasti, kata si yang punya. Ini kan rewangnya begitu ya. Tadi Martono namanya wis. Ini, iya mas, tapi ntar dulu mas, biasanya kan kalau beli kayak gitu pagi, ngapain malam-malam ke sini? Oh jangan-jangan orang yang ini mau ngairin sawah. Ya wis ada temennya, siapa tahu diajak ngobrol, dia punya rokok kayak gitu. Ya lumayanan katanya seperti itu Bi. Tapi ditungguin bayangan itu makin mendekat kan otomatis makin gede ya Bi. Itu nggak ada suara apa-apa, terus mengecil lagi Bi. Mengecilnya cepet banget. Itu cerita setelah mereka sembuh Bi. Mengecilnya cepet banget. Nah, terus gede lagi. Nah, itu berarti orangnya kesana kesini kata anak sekolah yang belajar begitu, cermin dan lain-lain. Ya tapi aneh, merkitik KB katanya. Ini merinding semua. Aku biasa di sawah tahunan dari dulu. Biasa ngelihat yang macem-macem katanya. Setan? Ya enggak, tapi nggak pernah ngelihat yang begitu. Ini kok merinding padahal bukan musim hujan juga, hawanya atis mas, dingin banget. Itu tahu-tahu mendekat lagi bayangan tadi Bi. Bayangan tadi mendekat. Ngomong, mas tantu kunduk katanya begitu, mas mau beli telur katanya begitu. Itu suaranya perempuan lembut banget ngomong seperti itu. Tapi mereka posisinya masih di dalam tenda ya? Itu karena tadi udah ada menjauh kok terlalu cepat mendekatnya, terus tadi merinding dan lain-lain. Akhirnya Martono bilang sama Topo, pok tiliki pok katanya, kamu tengokin keluar, itu ada orang mau beli telur. Mas aku rawani katanya, mas aku nggak berani, ini nggak umum orang beli telur, orang-orang sini mesti ngerti belinya pagi. Ya siapa tahu orang dadakan mau merokok nggak katanya. Ya juga ya mas ya, tapi aku batiri mas, kalau aku ditemenin mendingan aku sendiri yang keluar katanya begitu. Ya udah, aku buka ini, aku keluar sampean di pintu. Ya wis katanya begitu. Itu nggak bisa berdiri Bi, karena ada paling segini. Jadi itu nunduk begitu ya. Si Topo keluar Bi. Topo keluar, lagi Topo keluar begitu, bayangan itu nggak ada Bi, bayangan tadi gede itu. Jadi ini takut tapi berharap begitu ya. Tapi kok suaranya wong ayu, wong halus begitu, ngapain malam-malam kan habis maghriban begitu Bi. Ini bayangannya hilang. Topo keluar, mas rano wong katanya nggak ada orang. Lah ya bayangannya aja nggak ada. Ya tapi kok cepet banget ya mas ya. Ya jangan dipikirin masuk memedi nih katanya itu. Katanya si Topo ini mungkin memedi. Jangan ngomongin begitu kata si Martono kan. Mereka kan masuk lagi. Lagi masuk itu bayangan udah ada lagi Bi. Tapi membentuk lebih jelas, sosoknya lebih jelas. Tapi ya sekitar segini lah. Jadi udah nyampe tanah lagi panjang begitu, mungkin mutus begini ya. Itu akhirnya mas dibilang mau beli telur, ditonton dalam bahasa Jawa ya. Dibilang aku harap tuku telur. Ih ngerjani iki mas, iki ngerjani, sampean aja yang keluar, yang jadi bos aku apa kamu katanya begitu. Akhirnya, kalau kayak gini, kalau yang apes-apes mesti aku. Kamu jangan ngomongin sendiri-sendiri nanti apes beneran. Itu keluar, lama Bi ditungguin. Itu bayangan jadi dua memang. Tuh ngomong keras tapi katanya si Martono nggak jelas mereka ngomong apa Bi. Padahal di samping. Katanya Topo. Iya. Iya jadi dia kan di dalam Martono ya kan. Yang bosnya siapa sih? Martono. Oh bosnya Martono. Bosnya Martono masih di dalam, paling kelingan itu doang terpal, tenda terpal, tapi ngomong keras-keras tapi nggak ngerti ngomong apa Bi katanya. Yang jelas ada apa namanya ngode, si Topo ngode bek bunyi kan seperti itu ya, bek apa ya? Aku disuruh keluar atau gimana? Ini akhirnya Topo itu keluar, Martono itu keluar, tapi lingak-linguk itu nggak ada siapa-siapa. Si Topo itu ngomong dewe lebih, ngomong sendirian, nggak ada temennya. Po, kamu ngomong siapa? Mas, ayumen mas, ini mas ngejakin kanda, katanya ngejakin ngobrol ini, tapi mau beli telur. Kamu itu kenapa sih? Nggak disentuh Bi. Tapi ini si Martono kan ketakutannya. Ini bocah kok ngomong sendiri begitu, nggak ada temennya, tapi ngadepnya ke sana. Masih kadang-kadang kayak megangin jarit gitu loh. Ih, ayune ngomong kayak gitu Bi. Jadi megang-megang kayak megang jari, terus seolah-olah itu dia kayak ini apa sosok begitu ya, misalnya ada perempuan, dia itu kayak rayu-rayu loh Bi. Ih, wong ayu, kamu sering-sering kesini aja dulu, sering-sering kesini ya. Itu Martono makin ketakutan. Po, kamu kenapa itu? Mas, iki wong ayu mas, rezeki mas.
buat teman kita malam ini itu anehnya yang samping itu kan tenda nggak jauh juga, nggak ada yang malah suara radio dulu nasional itu keluar lagu-lagu itu masih aja apa tidur apa kata Martono, kok gak ada yang nyamperin. Loh Pok, kamu eling Pok, nyebut apa Mas, iki Mas mau gak, mau ini apik banget katanya gitu. Bocah ayo masuk ke tenda yuk katanya. Itu denger baru ada suara nanti dia papain itu dalam bahasa Jawa ngomong seperti itu, nanti dia loh Martono kan akhirnya ada suaranya tapi nggak ada siapa, itu akhirnya diberani-beraniin. Ada pecut yang buat ini ya kan, bebek buat itu ngangon. Konon katanya aji-ajinya tukang ngangon bebek itu di sini pecutnya ada, itu khusus nggak boleh buat mainan. Itu dibaca-bacain katanya, dilutikin nggak dipecutin ke topo. Po eling po digituin langsung. Si topo itu posisinya kayak orang kaget jibrak begini loh, langsung loncat ke belakang begitu. Ada apa mas, ngomong kayak gitu, apa mas, kamu ngomong sama siapa? Wong ayu mas, ayu banget mas, ayu. Ya ayu apa, di depanmu ada apa itu nggak tahu, nggak ada apa-apa Tapi kata Martono sempat ngelihat itu kan kesananya padi yang belum panen, itu bekas padi yang panen. Jadi mereka bikin tenda itu di tumpukan jerami yang kering itu lebih ada padi yang belum panen. Martono sempat ngelihat ada ujungnya sesuatu yang panjang, mungkin ular gelap itu sesek masuk ke dalam itu masuk ke dalam padi-padi yang tua itu. Langsung mlebu po mas, waduh ini mas, tadi perempuan mana, wah ngene banget mas, buat teman kita istighfar kamu istighfar. Itu bisa istighfar akhirnya malah keringatnya dingin, dia itu ikut ketakutan tapi artinya tapi wong ayu mas, tadi mau beli telur itu bisa beli rokok, udah dibawa masuk ke dalam dibawa masuk ke dalam tenda. Malam itu mereka itu bisa tidur walaupun tadinya ketakutan. Paginya ada yang beli, bener-bener paginya ada yang beli. Ini mereka belum bangun ya, karena tadi semalam itu ada peristiwa kayak gitu, begadangan. Mereka ngobrolin itu habis ya repet-repet lah, habis subuh begitu mungkin buat sarapan atau apa. Ada orang yang beli, suaranya mirip persis kayak yang lagi malam. Jadi mas harap tuh kunduk gitu, mas mau beli telur. Itu yang dengar pertama kali Topo bangunin, mas Mar, ada orang beli telur. Tinggal di itu layanin kok bangunin gitu, malas-malasan. Suaranya wong wadon bengi, suaranya perempuan yang semalam apa? Semalam yang katanya nggak ada wujudnya. Coba dengerin sih. Itu malah ditapok bek kayak gitu. Mas, ndoge mas, melu tuku ndoge, bilang kayak gitu, ikut beli telurnya seperti itu. Itu akhirnya wah iki mah wong asli, beda suaranya. Ini makin nepok-nepok berarti asli. Udah po keluar, Topo tetap nggak berani keluar, bertahan. Akhirnya pindah ke tenda sampingnya. Itu hilang po, kayaknya ke samping itu dilayani. Akhirnya mereka keluar tengok bareng-bareng begini orang beneran. Ada gadis lah ya waktu itu, nah tetanggaku juga itu beli telur beneran. Itu semalam orangnya kayak gitu po, yang kamu lihat. Enggak, elek itu letak katanya, itu biasa katanya. Ayo banget pakainya yang begini-begini katanya. Ininya pating penjutu katanya begitu. Berarti modelnya kayak apa? Oh, sanggulane mas. Tapi ini kayaknya secuil koyo apa yo bando katanya. Dia nggak bisa ngomong mahkota ada bando-bando begitu. Wah, dewek iki diweden-wedeni po. Bahaya po. Piye ya carane ya? Wis pokoke hari ini kita tetap ngangon bebek. Itu dilalai ketemu sama bocah-bocah kayak kita, bebek hari itu kurang 7 ekor. Jadi mereka dibagi 2 arah begitu ya. Sini bawa berapa ratus, Martono bawa berapa ratus. Mereka malamnya kalau kata orang sini itu paido-paidonan. Kamu itu gimana sih nganuin bebek? Samain juga kurang ini. Jadi kan walaupun bebek ngembel begitu, ahlinya mereka tuh bisa ngitung pas gitu loh. Kata ini kamu kurang 2, malah yang punya kurang 5. Jadi 7 ekor itu hilang. Nah akhirnya mereka, wis daripada di dalam kayak gini tinggal tidur aja. Ini mah rugi. Cepet-cepetan di sini masa angonnya selesai, kita pulang aja dari sini, nggak beres, ada setannya juga. Itu mereka ngobrol di dalam. Nggak lama itu kan di dalam kan nggak pakai lampu ya, patromak doang di luar. Ya. Ada suara kes kayak gitu Ada suara kes kayak gitu. Martono dengar, dia nggak berani nengok ke arah luar tenda, ke arah sumber suara tadi.
Takutnya nanti ada bayangan yang kayak kemarin, makhluknya kalau cantik mending sekalian buat temen. Kalau yang elek-elek, yang medeni gimana gitu kan. Akhirnya dia nyenggol-nyenggol si tadi, toh po, anak sesuatu, po ada sesuatu, po di luar, po. Apa sih mas? Dengerin, bangun, ayo bangun. Itu mereka duduk sambil ngantuk-ngantuk gitu. Suaranya kayak gitu, kes. Tapi yang nampak siluetnya itu bukan manusia, tapi lebih kayak bebek itu sendiri modelnya. Tapi gede mungkin bayangannya begitu, tapi mondar-mandir tapi cepat. Jadi apa namanya? Tenda itu kan panjang. Mereka tidur ke belakangan. Tahu sih ini makhluk kita wira-wiri, tapi dari arah sini ke tenda seberang. Saat sini kayak gitu terus, Bi. Loh itu lagi ngapain? Jadi kes kayak gitu doang. Akhirnya, Mas, sampean sadar apa enggak, Mas? Akhir-akhir ini telur kita itu yang keluar itu sedikit, Mas. Iya, biasanya kita dapat berapa ratus, kelongnya kurangnya itu bisa sampai puluhan, bahkan mau ini banget. Lu, iya aku baru inget. Iki jangan-jangan gue apa, Mas, di luar. Tahunya maling, tapi bentuknya emang ada kayak gini aja, Bi. Akhirnya mereka ngintip berdua, baca-bacanya punya pisau, diseset sedikit, Bi, karena nggak mau keluar, takutnya memedi atau sesuatu yang bahaya, diseset buat lubang matanya mereka begitu. Itu mereka ngeliatin kagetnya bukan main. Ternyata ada bebek yang warnanya putih, soang. Bebek juga, kecilnya segitu, Bi. Tapi itu kan ada pagar yang dibikin pakai bambu yang dijanjak-janjak begini, ada ininya juga, net jaring begitu. Bebek itu nembus, Bi, nggak loncat ke atas. Jadi kalau pas di situ nembus, nanti ke bebeknya mereka. Bebek ini buyar, sendirinya buyar. Telurnya itu lidahnya katanya, wah medeni banget lidahnya iki, ngepang begini katanya, lidahnya ngepang. Jadi dia ngambilin telur di situ, Bi. Tapi sekali capit, ini kayak mulur panjang, itu ngambil telur itu 5, 10 kayak gitu langsung nyelos aja pindah ke sana, Bi. Ke tempat satunya. Apa ke tempat orang yang tadi sebelahnya gitu. Jadi wah, masih ke orang beres, iku cupangnya tukang bebek katanya seperti konon, Bi, ada pesugihan cara tukang bebek itu begitu, Bi. Jadi medianya itu tadi ada hewan yang sama kayak bebek tadi, tapi ngambil telur dijepit pakai lidah begitu. Itu dipindah ke sana. Itu Mas, piye Mas? Ini takutnya perwujudan. Kalau memang bebek beneran lidahnya nggak begitu, terus nggak nembus. Gimana caranya ini? Pokoknya pagi kita kalau mau negor itu tetangga begitu ya, sama-sama satu kampung katanya dari sana, Bi. Itu mereka lagi, ini akhirnya selesai, bebek kembali posisi semula, itu senyap sama sekali. Itu pokoknya gerundel mereka tuh gerundel semua. Ini nggak beres, pantasan kita itu telur kurang. Aku sempat loh nuduh kamu, jadi terbuka. Jangan-jangan kamu mengadakan transaksi tapi nggak ngomong sama aku. Ternyata emang ada kayak tadi, Bi. Apa namanya, cupang tadi itu dijelasin justru sama orang desa. Setelah mereka pingsan loh itu ya, tapi nanti ada cerita seremnya lagi. Itu termasuk cupang bebek seperti itu. Nah ini malam itu mereka cukup capek ngomongin tadi, pokoknya gregetan. Kita tegur besok si orang tadi, kita tegur. Ini akhirnya Pok tidur yuk Pok, kita capek banget itu. Baru mereka mau ngeliat, jadi kayak suami istri tidurnya gembel-gembelan begitu loh, Bi. Itu siluet itu datang lagi yang kemarin, Bi. Yang siluet itu datang lagi, Mas Arab tuh kunduk ngomong kayak gitu lagi. Pok jatahnya pok kata jatahnya kamu. Mas kali ini aku hanyalah seorang pembantumu katanya. Ini urusannya jenengan, mau apa mau itu, mau keluar itu terserah sampean. Aku pokoknya mau katanya. Gimana kita sama-sama samperin yuk. Kita samperin sama-sama. Akhirnya mereka keluar. Itu menurut mereka itu pas keluar emang bener ada sosok yang sangat cantik, Bi, katanya. Dia pakai bukan sosok kayak sama kayak yang kemarin bukan? Iya, sama persis. Jadi pakainya ya kemben begitu, Bi. Pakai kemben itu ayu nih, nggak pernah ngeliat orang kayak gitu, ramah, baik hati begitu, Bi. Katanya mau beli telur, bawa cincingan juga. Iki nganggo bando. Itu bukan bando, aku bilang itu mahkota. Ya ampun, pokoknya itu ada bandonya begitu. Dia cantik banget. Si Topo geragas kalau main pengen pengen nyium-nyiumin. Jadi kan orang, aku lupa kalau itu di situ nggak mungkin ada orang. Jadi semua itu nggak ngerti kalau itu
ada makhluk secantik itu di tengah sawah, nggak mungkin manusia. Mereka udah daya tariknya dia itu jadi bikin lupa begitu loh Bi. Akhirnya si Topo itu senggol kayak nyiumin pundaknya itu loh Bi, mainin jaritnya begitu, ada selendangnya begitu. Akhirnya apa? Itu diajak sama si cewek tadi. Kamu nggak usah beli, kata Martono. Malah Martono yang lebih tertarik daripada Topo. No kayu, kamu nggak usah beli. Mau minta telur berapa banyak tak kasih. Yang penting tiap malam kesini katanya. Itu lupa peristiwa bebek tadi. Dibawain telurnya. Gitu, iya, Mas. Katanya begitu si cewek tadi bilang, si sosok tadi bilang gini, Mas, malam ini aku sebenarnya nggak cuman iseng-iseng tok, sebenarnya nggak pengen telur, aku pengen ketemu kalian kayak gitu diajak, kalian mau ikut nggak ke rumahku, katanya begitu. Akhirnya mereka diajak sama itu tanpa basa-basi, tanpa kompromi, ikut sama si cewek tadi, sosok tadi. Bebeknya ditinggal, nggak ngurusin mau ada apa, pokoknya si cewek ini lebih berharga. Katanya itu berapa blok dari situ ada sawah, ngelewatin padi-padi yang udah tua, ada pohon randu, ada sungai, ada pohon randu juga, tapi sosoknya beda yang itu, beda lagi katanya. Ya tak nalar loh, beda gitu rasanya beda. Di sana ada rumah bener, tapi nggak terlalu bagus rumahnya. Cuman pas masuk ke dalamnya baru bagus. Situ mereka disambut sama sosok tadi, ada keluarganya juga, tapi mereka welcome banget. Terus pokoknya kayak dikasih ruang lah, sana mau asik-asik terserah seperti itu. Dilalai katanya si Topo itu dengar suara Mbae, ngomongnya suara Mbae, Pok, wis, eling Pok, ada ngomong seperti kayak gitu, suaranya seperti itu entah di dalam atau di kupingnya dia ngomong seperti itu dilalai, ada rasa nyes begitu, ada rasa adem, dia itu langsung kelingan istighfar saat itu dia istighfar dan ngelihat si Martono itu udah mulai mau enak-enak sama itu loh langsung dicangking, kata rambutnya kan panjang Martono, Mas Eling mas itu nggak mau itu terus maksa mau ini. Si cewek tadi udah nggak ada padahal di situ adanya sosok ular tapi yo kecil katanya segede gini, enggak cilik segini kayak ular biasa kayak gitu kayak ular biasa cuma hitam doang kayak gitu Iya. Dan posisinya gimana? Posisi itu ternyata sama ular yang mau ditumpukin, ular hitam begitulah. Ular hitam di bawahnya dia kayak kalenan begitu, sungai, pinggiran sungai. Jadi posisinya kayak tadinya soalnya di ranjang tapi di bantaran sungai begitu. Ternyata di luar gitu. Di luar, malah mereka basah-basahan. Itu nyes tadi setelah ngomong Pok Eling nyes air. Ternyata air dia nyelup di air. Terus itu suara Mbak Buyutnya pokoknya dia masih ingat begitu. Dia narik Martono, Mas Eling mas. Jadi gantian ya posisinya, ini langsung istighfar, ngelihat juga lu kita kok di sini. Itu ngelihat ular langsung jimprak langsung kaget dulu, mereka mundur kejengkang semua di lumpur. Si ular tadi langsung kesut itu ngilang diri semak-semak begitu dan posisinya nggak di tengah rumah. Tapi mereka itu yang aneh nggak bisa bangun dari tadi, belat lumpur. Itu lemes di situ pokoknya lah. Nah yang nulungin itu warga yang mau ngairin sawah, biasa kan jam 1, jam 2 begitu. Itu ada orang kempis-kempis katanya, nafasnya nggak teratur, ngomong tapi nggak jelas, pas disenter begitu, tukang bebek pada ngapain di situ kayak gitu. Nggak bisa jawab, nggak bisa apa, cuman kayak matanya mendelik-mendelik dua-duanya mereka kayak ketakutan pucat begitu. Akhirnya dibantu, dia itu nyorot-nyorot ke yang lain sawah, itu kan masih ada yang orang ngairin juga minta bantuan. Ini diangkat dibawa ke pinggir desa. Akhirnya rame dikerumunin itu sama warga. Kalau dulu kan, kalau sekarang misalnya ada jam 2 rame, orang bodo amat. Kalau dulu masih jam 10, jam 9 ada suara rame dikit, kita langsung ada apa. Itu menceritakan kayak tadi. Nah yang tadi paginya mereka itu habis siuman lah ya, udah sembuh, udah dikasih makan minum sama warga. Mereka niatnya, Pak aku kapok nih kampung dia katanya, aku kapok di kampung sini. Banyak godaannya, lagi pula itu Amit samping saya nggak beres, itu ngambilin telur saya kayak gitu. Itu yang tukang bebek yang lain, wah mau sing liwat siapa, katanya tadi ada yang liwat pakai mobil nyawa mobil itu pulang, katanya udah pulang. Udah pulang duluan. Iya, jadi kayak kegap gitu loh, udah kegap. Akhirnya mau sosipot semalam aja masih ada. Mereka akhirnya diantar warga 1-2 lah ke sawah beres-beresin lah seperti itu. Tapi akhirnya nggak jadi pulang. Ini si
karena udah melihat tetangganya tadi ternyata memang udah pulang duluan. Nah itu 2 orang tadi dikuatin sama warga. Kalau memang masih mau di sini ya orang apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kami sering ini kan apa namanya ngontrol sama-sama. Itu akhirnya mereka berlangsung sampai berapa bulan kemudian lah 1-2 bulan lah di situ, dan warga sering dapat jatah jatah telur. jatah telur datang bebeknya. Dan semenjak itu yang tadi yang penampakan perempuan tadi udah nggak ada lagi. Urusannya orang desa seperti itu lah. Ada amit-amit seperti itulah ya. Pokoknya dieling-elingin, jangan pikirannya ngeres-ngeres. Kalau memang udah kepengen pulang dulu ke Brebes sana begitu. Ganti oli dulu gitu Ganti ya. oli balik ke sini lagi seperti itu. Ya itulah sekedar ceritanya. Iya. Terima kasih Bro Ayung. Menarik. Apa tadi namanya Gupang apa? Jepang Apa bukan? Nyariin bebek apa istilahnya? Oh, gampung bebek. Gampung bebek gitu ya. Ini istilah baru buat gua. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin ngobrol horor hari ini. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang lagi sehat atau masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.